Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar ditemani oleh Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Siska Nur Anissa. Ibu masih menjadi mahasiswa di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada panas atau kalor, yang kedua perpindahan panas, dan yang ketiga ada macam-macam perpindahan panas beserta contohnya. Tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari, bukan? Tentunya, badan kalian pasti merasakan panas. Panas yang dirasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga sebagai kalor. Nah, tahukah kalian sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Perlu kalian ketahui, sumber panas ialah segala sesuatu yang bisa menghasilkan panas. Sumber panas itu diantaranya ada matahari, api unggun, kompor yang menyala, panas bumi, dan korek api. Yang selanjutnya, kita akan membahas manfaat panas. Anak-anak, panas atau kalor banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dan manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Untuk yang kedua, panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Yang ketiga, panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan untuk contoh yang terakhir, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bermacam-macam bahan makanan, misalnya padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Suhu bisa kita nyatakan ke dalam 3 satuan. Yang pertama ada derajat Celcius, yang kedua ada derajat Fahrenheit, dan yang ketiga adalah derajat Kelvin. Satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan merasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Perlu kalian ketahui bahwa panas bisa berpindah dengan 3 cara. Yang pertama itu ada konduksi atau hantaran, yang kedua ada konveksi atau aliran, dan yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Dari ketiga cara tersebut, adakah perbedaannya? Ya, tentu ada. Perbedaannya yaitu yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Dan yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah,
Sekarang, Ibu akan memberikan contoh peristiwa mengenai perpindahan panas. Yang pertama, contoh peristiwa konduksi. Adapun contoh dari peristiwa konduksi yaitu ujung batang logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. Nah, artinya ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang akan menjadi zat perantaranya adalah zat logam. Panas yang berasal dari api akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya, yaitu batang logam. Dan batang logam ini tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanya panas api ke tangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa konduksi tersebut adalah perpindahan panas tidak diikuti zat perantaranya. Kemudian untuk contoh yang lain yaitu knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan dan mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Nah, itulah contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu ketika kita memanaskan air di atas kompor yang menyala. Anak-anak, kita semua tahu ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di bawah bejana kaca ini akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, bagian yang menerima panas ini lalu bergerak ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas udara. Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Adapun contoh lain dari peristiwa konveksi tersebut yaitu terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Dan yang selanjutnya ada contoh yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh peristiwa radiasi. Adapun contoh dari perpindahan panas secara radiasi yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa panas yang berasal dari api unggun ini langsung terasa ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Jadi, peristiwa radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, karena panas langsung dirasakan oleh tubuh kita. Kemudian, ada contoh lain dari peristiwa radiasi ini, yaitu ketika pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan mengering karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa melalui zat perantara. Lalu, ketika telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu, karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah contoh peristiwa dari radiasi. Baiklah, demikian materi panas dan perpindahannya yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.